telah hadir bersama kami tim Koin Emas nih dari DJKN Jabar Purwakarta. Ya, jadi Kanwil Jabar dan KPKNL Purwakarta. Lah, kita akan ngobrol tentang koin emas. Apa itu koin emas? Terus kenapa nanti BRPI kok menjadi nominator di koin emas? Akan kita kupas tuntas dalam acara kali ini. Itu ada Mbak Beta dari KPKNL Purwakarta. Saya sendiri juga Vera dari KPKNL Purwakarta dan Ibu Yuni juga dari KPKNL Purwakarta. Jadi memang koin emas ini sendiri itu adalah upaya yang untuk kreativitas dan juga inovasi dari DJKN, Pak, untuk bekerja sama satuan kerja yang memiliki aset-aset yang kelebihan gitu ya Pak ya, masih idle. Nah itu untuk dimanfaatkan, dioptimalisasikan seperti itu. Ya. Apa nih yang melatar belakangi kenapa kok BRPI dijadikan salah satu nominasi atau nominator ya untuk KPKNL Purwakarta dan Jabar ini, gimana ceritanya Bu? Proyek optimalisasi kami, nah itu beberapa hal yang melatar belakangi tentunya kami melihat sebetulnya BRPI ini memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Lokasinya strategis ya Pak? Ya betul. Persis di sebelah, berbatasan langsung dengan Jalan Raya Pantura, yang mana kita tahu Jalan Raya Pantura ini merupakan salah satu urat nadi perekonomian di Jawa Barat. Pengelola dan pengguna di BRPI, semoga ini juga bisa jadi contoh ya untuk satuan-satuan kerja yang lain untuk lebih bersemangat mengoptimalkan BMN-BMN-nya seperti itu. Mungkin bisa jadi juga nanti BRPI jadi percontohan kayak gitu ya. Jadi amin. Sudah ada perintisnya kayak gitu. Jadi bisa jadi percontohan untuk baik di kementerian di KP maupun di satuan di kementerian yang lain seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Vischat, jumpa lagi bersama kami dalam program Vischat Podcast BRPI. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Baik Sobat Vischat, jumpa lagi bersama kami. Telah hadir bersama kami tim Koin Emas nih. Koin Emas dari DJKN Jabar Purwakarta. Ya, jadi Kanwil Jabar dan KPKNL Purwakarta. Lah, kita akan ngobrol tentang koin emas. Apa itu koin emas? Terus kenapa nanti BRPI kok menjadi nominator di koin emas? Akan kita kupas tuntas dalam acara kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan mungkin ibu-ibu. Wah, ini saya ganteng sendiri ini di sini. Ibu-ibu dari tim koin emas Jabar Purwakarta untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan program Koin Emas. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Siap. Oke, untuk koin emas sendiri Pak, izin itu adalah singkatan Pak. Oh, singkatan. Ya, dari Kompetisi Inovasi Manajer Aset DJKN. Oh iya. Jadi DJKN ini sendiri adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Pak. Ini kami adalah salah satu eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan. Gitu. Jadi memang kalau untuk tusinya sendiri DJKN itu sebagai manajer aset Pak. Oh, manajer aset. Ya, makanya kami bekerja sama dengan kementerian-kementerian dalam hal ini pengguna barang. Nah, melalui kompetisi ini Pak, Koin Emas DJKN ini, alhamdulillah tim koin DJKN Jabar dan Purwakarta ini terpilih untuk mempromosikan juga ya Pak. Ini pemanfaatan dan aset yang ada di BRPI gini Pak. Oke, jadi yang punya aset se-Indonesia berarti Bu? Oh iya Pak, kita pengelola asetnya. Kita pengelolanya Pak, pengguna asetnya kementerian lembaga. Iya, jadi kami juga masih membutuhkan insight-insight dari bapak-bapak, ibu-ibu pemilik satker gitu ya. Iya, pemilik asetnya seperti itu. Sebentar mohon izin mungkin perkenalan dulu ya. Oh iya, ya Pak. Di sini kami sebenarnya ada 5 orang. 5 orang. Ya 5 orang. Tapi saat ini yang bisa hadir Pak, itu ada Mbak Beta dari KPKNL Purwakarta. Saya sendiri juga Vera dari KPKNL Purwakarta dan Ibu Yuni juga dari KPKNL Purwakarta. Ketua kami sebenarnya ada juga Pak Irwan Nurianto. Kebetulan beliau hari ini sedang ada kegiatan lain, dan juga Ibu Rita dari Kanwil DJKN Jawa Barat. Jadi memang
tim koin ini benar-benar mendapat support penuh Pak dari Pak Kakanwil kami Pak Tugas Agus Alhamdulillah, ya di Bandung, kemudian dari Ibu Harmani Sri Mumpuni Pak Kepala KPKNL Purwakarta. Purwakarta. Iya. Alhamdulillah, terima kasih ini Bu. Kami disupport, saling support lah ya, saling support antara Satker dengan pengelola kami pengelola atau pengguna dengan pengelola barang. Oke. Iya. Mohon maaf ini karena kami baru ya Pak ya. Iya betul, kurang familiar dengan hal seperti itu ya. Oke, jadi pengelola dan pengguna, jangan sampai kebalik nanti. Baik, selanjutnya Ibu. Berarti ini kompetisi ya, kompetisi yang tahunan ini yang diadakan oleh DJKN. Iya betul. Jadi kompetisi koin emas ini adalah kompetisi tahunan Pak. Jadi semua kantor, semua kanwil yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu kanwilnya ada 17 ya Pak. 17. Kemudian kami KPKNL ada 71 kalau nggak salah. Nah ya itu. Nah kami semua berkompetensi Pak. Jadi tiap tahun ini mengeluarkan ide-ide dan kerjasama juga kolaborasi sama Satker Pak. Gitu. Pengguna barang, iya gitu Pak. Jadi memang koin emas ini sendiri itu adalah upaya yang untuk kreativitas dan juga inovasi dari DJKN Pak untuk bekerja sama satuan kerja yang memiliki aset-aset yang kelebihan gitu ya Pak ya, masih idle. Nah itu untuk dimanfaatkan, dioptimalisasikan seperti itu. Ya, betul. Berarti ini skopnya nasional Bu ya? Betul Pak. Nasional, Alhamdulillah berarti nasional. Selanjutnya Bu, mohon izin, apa nih yang melatar belakangi kenapa kok BRPI dijadikan salah satu nominasi atau nominator ya untuk KPKNL Purwakarta dan Jabar ini, gimana ceritanya Bu? Mungkin Mbak Beta bisa menceritakan lebih banyak Pak, karena beliau dari pengelola barang yang sesungguhnya Pak. Siap, moga Bu Berta. Iya Pak, kebetulan dulu sebelumnya saya pengelola, tapi sekarang saya pengguna ya. Jadi kalau dari perspektif pengelola, nanti kembali lagi ke tujuan DJKN ini kan, DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Tugasnya mengelola aset, tujuannya adalah menjadi distinguished asset manager. Jadi mengelola aset ini secara optimal, berkelanjutan, instrumental dan juga kontributif. Nah, dalam perjalanannya kami selaku pengelola ini memang memiliki beberapa tools untuk melakukan pemetaan BUMN. Nah, kalau tadi sudah disampaikan Mbak Vera bahwa salah satu syaratnya itu adalah BUMN yang memang terindikasi idle atau terindikasi underutilized gitu ya Pak ya. Atau bahkan mungkin sudah digunakan namun belum optimal. Termasuk salah satunya yang di tahun 2023 ini sudah terindikasi ada arah perubahan kebijakan di BRPI terkait peneliti yang akan bertindak konkret. Ini tentunya nanti akan menyisakan PR terkait pengelolaan aset. Ini tentu menjadi salah satu fokus kami di pengelola barang, bagaimana mendorong upaya optimalisasi aset tersebut. Nah, ketika kami akhirnya mengangkat BRPI ini menjadi salah satu objek dalam proyek optimalisasi kami, nah itu beberapa hal yang melatar belakangi tentunya kami melihat sebetulnya BRPI ini memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Lokasinya strategis ya Pak? Ya betul. Persis di sebelah berbatasan langsung dengan Jalan Raya Pantura, yang mana kita tahu Jalan Raya Pantura ini merupakan salah satu urat nadi perekonomian di Jawa Barat. Nah itu, lalu juga potensi luasan aset-asetnya sangat besar, dan juga secara zonasi masuk dalam secara legal itu diperkenankan untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi BRPI itu sendiri di bidang sumber daya perekonomian. Nah itulah akhirnya yang membuat kami akhirnya berkomitmen untuk mendorong BRPI ini untuk dijadikan salah satu objek diangkat dalam koin emas ini, dan melakukan kolaborasi dengan Satker dan mengupayakan optimalisasi yang saat ini sedang kita upayakan bersama ya, untuk dilakukan sewa. Sewa dalam bentuk sebagai kawasan budidaya perikanan terpadu.
Ya, nambahin lagi juga Pak. Mangga. Dan kebetulan juga ini gayung bersambut gitu ya. Jadi memang kan waktu 2023 itu kalau kami dengar ceritanya gitu ya dari ketua tim kami Pak Irwan, itu memang BRPI ini mau berkonsultasi gitu ya Oh iya. sama KPKN selaku pengelola barang gitu. Kami punya saat itu Bapak Kepala Balai di sini BRPI menyampaikan bahwa kami memiliki aset yang sangat besar di jalur Pantura, kemudian tapi penelitinya sudah tidak ada, tidak dimanfaatkan, apa yang bisa kami lakukan? Nah, kegelisahan itu yang juga membuat kami semangat gitu, Pak. Jadi kami selaku pengelola memberikan saran juga kepada beliau, Pak, optimalisasi aja gitu kan, melakukan pemanfaatan. Dan beliau alhamdulillahnya ada gayung bersambut gitu. Oh iya, Pak Aca itu kan banyak idenya ya Pak ya. Jadi memang kami juga sangat terbantu gitu. Jadi kami kalau kayak sekarang ya main pedal ya Pak, ada yang gitunya dong, ada yang nyambut gitu ya. Nah gitu sih Pak ya. Jadi artinya berarti gayung bersambut itu artinya Satker harus berperan aktif juga sebenarnya. Iya, betul. Jangan diem aja. Kalau diem aja bisa betul. diambil alih berarti. Iya, percuma kalau kami sebagai pengelola barang ayo diginiin. Tapi kalau saat kerja sendiri pasif gitu ya Pak ya, Iya, kan betul. sama juga gitu. Makanya koin ini kan sebenarnya salah satu langkah yang inovatif Pak dari DJKN sebagai Distinguished Asset Manager, dan kami juga harus berkolaboratif dengan satuan kerja yang memiliki aset gitu. Karena yang mengerti aset itu fisik asetnya seperti apa, keperluan Satker itu untuk aset itu apa, apakah ada tusi yang bisa didukung dari aset itu kan sebenarnya dari satuan kerja. Kami sebagai pengelola memberikan kerjasama untuk mempush gitu ya Pak ya, menyemangati gitu ya. Betul. Nah, dan juga supaya optimal lah aset kita ini, kan ada juga wasdal ya Pak ya. Jangan sampai juga di wasdal itu nanti mungkin wah ini idle asetnya dialihkan, itu kan kita nggak mau itu. Betul. Iya. Itu artinya harus terbuka juga ya Satker Betul. sebagai pengguna barang ya. Iya betul, pengguna barang Pak. Harus terbuka juga, jangan terus menutup-tutupi, malah nanti Iya. jadi masalah di akhirnya. Iya betul. Baik Ibu, selanjutnya nih, dalam perjalanannya ini BRPI sudah sampai mana dan dimulainya dari mana kemarin itu? Jadi perjalanan menuju ke kompetisi ini dari mana sampai mana sekarang ini? Monggo, salah satu. Baik, Pak, kompetisi koin ini alhamdulillah untuk progres sampai saat ini dari 26 besar ya, Mbak. 34. Kemudian jadi 11, terus kita sekarang ada di 4 besar. Nah, ini jadi alhamdulillah untuk program Koin Mas ini kolaborasi antara pengelola BMN dan Bapak sebagai pengguna BMN dari tingkat pusat itu kita sudah memasuki 4 besar. Itu tentunya dari hasil penjurian, dari hasil assessment di tingkat pusat ini memang optimalisasi koin mas yang dilakukan di BRPI ini emang sudah bagus, dan inovasinya, kolaborasinya, jadi memang diharapkan atas program Project Koin Mas ini kita penggunaan BMN-nya itu untuk optimalisasinya itu sangat inovatif seperti itu Pak. Jadi penilaian dari pusatnya cukup baik untuk Project Koin Mas dengan BRPI ini, karena topik kita kawasan budidaya yang terpadu itu kita harapkan berkelanjutan, dan optimalisasi atas penggunaan BMN ini akan semakin baik, dan tentunya berdampak yang cukup bagus, yang baik untuk satuan kerjanya itu sendiri maupun untuk perekonomian di sekitar dari satuan kerja itu Pak. Ada dampak berarti ya. Iya. Ada dampak bagi masyarakat juga. Baik Ibu, selanjutnya mungkin ini Bu. Jadi 34 itu nasional Bu. Betul. Nasional 34, iya. 11, 11, jadi 4. Nanti 2
Nanti Baru dua, satu, sudah 4, iya. 2, 1. Iya. Nah, kalau juaranya juara 1, 2. Juara 1. Oh, juara 1 aja. Iya. Dari 3, 4 langsung 1 berarti. Iya. Wah, luar biasa ini. Ini berarti perlu effort luar biasa ini. Iya. Baik. Ya, berarti harus sinerginya antara pengguna barang dan pengelola barang harus ini ya, harus lebih intens lagi. Baik Ibu, selanjutnya tantangannya Bu, tantangannya apa ini yang selama kemarin diajukan itu ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi? Iya Pak, ada ya tantangannya karena salah satu kriterianya ini juga yang kita dapat itu BRP ini kan lahannya luas ya Pak ya, Betul, luas. Jadi optimalisasi ini tentunya memberikan sinyal positif atas pengoptimalan dari lahan yang luas ini. Sudah ada langkah nyata gitu untuk pengoptimalisasian ini. Kemarin kita pas tantangannya itu dengan mitranya itu untuk pengolahan lahan ya Pak ya. Iya, karena Kendala BRP ini karena teknis ya. kendala teknis kan. musim Iya. hujan gitu ya Pak ya, Iya. sehingga tanahnya lembek, jadi katanya barang alat beratnya tidak bisa masuk gitu ya. Oh iya Ya, betul. seperti Terkait itu, Pak. dengan teknis Pengolahan lahan. pengelolaan untuk jadi siap untuk digunakan Betul. berarti ya. Iya. Iya. Ada tambahan Bu barangkali? Ya Pak, kalau pelaksanaan proyek ini kan sudah 1 tahun lebih, kurang Oke, lebih oke. setahun perjalanan ini. Kalau dibilang tantangan pasti banyak Pak, Iya. kendala ada. Hanya ketika kita berjalan bersama BRP itu rasanya tantangan dan kendala itu berbalik lagi menjadi peluang. Oh iya. Iya. Sebagai contoh misalnya luasan aset yang besar. Iya. Nah di situ ketika ada mitra masuk, kita coba jadikan itu sebagai peluang bagaimana kita bisa mengoptimalkan BUMN-BUMN yang lain di sekitarnya. Karena Oke. luasannya pun juga di BRPI ini yang belum optimal itu juga masih banyak. Masih ada ya. Nah mitra inilah yang akhirnya menjadi kapal selam. Kita Oke. ciptakan multiplier effect sewa. Gitu. Seperti itu Pak. Dan ke depan diharapkan nanti seluruh lahannya ini dapat optimal. Lalu juga terkait ada kendala penyediaan benih ya, yang saat ini pun juga menjadi tantangan tersendiri bagi Ya, kita betul. bersama Satuan Kerja PRB juga mitra sewa. Namun bagaimana itu akhirnya menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian sekitar, mendatangkan bibit-bibitan dari luar daerah. Artinya yang bergerak perekonomiannya mungkin tidak hanya jangkauan sekitarnya, namun juga bisa sampai ke Luas nih. luar daerah. Betul. Ya. Ada tambahannya? Mungkin kalau menurut saya Pak, tantangan itu pasti selalu ada ya Pak ya. Ya, betul. Apapun yang kita lakukan pasti tantangan selalu ada gitu. Iya. Nah, tapi dengan kolaborasi antara BRPI dan DJKN gitu ya, melalui tim Koinmas ini mudah-mudahan semua proyek yang sudah disampaikan permohonan sewanya kepada kami ya, dengan tadi mitranya itu, sementara itu ada BTP, kemudian ada WCI, itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga kami sih menghadapi tantangan ini positif Pak, karena memang dari dari lawan-lawan kami, dari lawan-lawan kami itu konsep kami dengan BRPI itu adalah konsep yang menurut kami baru gitu ya, di Kementerian Keuangan terutama gitu. Karena dengan adanya budidaya perikanan yang terpadu ini Pak, ya kan, kita kan semangatnya itu zero waste, blue ekonominya jalan gitu kan ya Pak, dan circular ekonominya juga berjalan gitu ya Pak ya. Jadi dengan adanya dari tadinya benih, kemudian pembesaran ikan, kemudian nanti ada pengolahan ikan, limbah dari pengolahan ikannya itu bisa bisa difasilitasi oleh mitra sewa gitu ya, tidak ada waste sama sekali gitu Pak. Itu benar-benar menjadi semangat kami gitu Pak. Karena kan sekarang ini kan sudah udah panas lah ya dunia ini. Jadi untuk salah satu blue economy ini benar-benar bikin sesuatu yang segar gitu Pak di Kementerian Keuangan dan juga bisa kami angkat di Koinmas ini. Oke, ya, terima kasih Ibu. Itu ya, jadi kalau ini Bu, mohon izin, dampak yang diharapkan dari program ini apa sebenarnya? Apa dampak sosial, ekonomi atau apa? Monggo, bisa dijelaskan. Ya Pak, kalau semangat Koinmas sendiri itu sebetulnya kan
kita optimal itu tidak hanya secara besaran PNBP, Nggih. tapi juga bagaimana optimalisasi ini bisa memberikan manfaat dampak ekonomi dan sosial di sekitarnya, bahkan mungkin dalam jangkauan yang Lebih lebih luas. luas nggih. Kalau dari sisi PNBP kita sudah dapatkan itu dan diharapkan nanti terus berkelanjutan. Nah, titik besar kami, fokus kami itu memang selain keberlanjutan, Nggih. itu juga bagaimana jangkauan manfaat dan dampak ekonomi ini semakin meluas. Iya. Mungkin tidak hanya di sekitarnya, namun juga sampai ke luar daerah atau bahkan mungkin bisa menjadi inspirasi untuk pengelolaan BUMN yang dengan kondisi yang serupa Nggih. di lokasi-lokasi lainnya. Seperti Nggih. itu Pak. Nah, kalau dari sisi keberlanjutan, tentu ini dengan konsep yang tadi sudah disampaikan, zero waste, blue economy, ekonomi sirkular, ini sangat besar harapan kami, harapan kita bersama ya Pak ya, untuk supaya optimalisasi ini terus berlanjut dan memberikan dampak dan manfaat ekonomi sosial yang semakin. Ya. Tambahan itu Ya, mungkin dari program Koinmas ini dari apa yang sudah kita sama-sama upayakan, kolaborasi antara pengelola dan pengguna di BRPI, semoga ini juga bisa jadi contoh ya untuk satuan-satuan kerja yang lain untuk lebih bersemangat mengoptimalkan BMN-BMN-nya seperti itu. Mungkin bisa jadi juga nanti BRPI jadi percontohan kayak gitu ya. Jadi amin. sudah ada perintisnya kayak Iya. gitu. Jadi bisa jadi percontohan untuk baik di kementerian di KP maupun di satuan lain. di kementerian yang lain Iya. seperti itu Pak. Manajer Ibu, tapi gini Bu, bayangan saya dulu kan masih kurang familiar lah ya. Bayangan saya dulu itu kalau lahannya idle mau diambil sama JKN, itu gimana menghilangkan stigma itu Bu? Mungkin Iya. satker di kementerian lain juga berpikir seperti itu. Punya Mungkin seperti kegelisahan saya yang sama punya ya Pak kegelisahan ya. yang sama. Iya. Kalau kami kebetulan kan Bapak Kepala Balai lebih ke membuka diri untuk Betul. langsung konsultasi koordinasi dengan waktu itu di di KPKN dan KPKN, Purwakarta nggih. Iya. Solusinya seperti apa kan ada satker mungkin yang wah ini kalau saya terbuka malah nanti diambil aku mah gitu kan. Ini Iya, mau iya. dijelaskan Iya. Ibu nggih. Ya, untuk idle itu sendiri memang kita semangatnya memang untuk BMN ini diharapkan sangat optimal gitu ya Iya. Pak penggunaannya, karena BMN itu sendiri diadakan kan untuk bermanfaat bagi satuan kerja itu sendiri dan Iya. berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi Iya. sangat diharapkan BMN itu tidak idle ya Bapak. Jadi mungkin untuk satker-satker yang masih BMN-nya belum optimal seperti itu, bisa dibuatkan program-program pemanfaatan untuk lebih optimal lagi untuk Iya. BMN-nya itu. Jadi selama satuan kerja itu mempunyai perencanaan atas penggunaan BMN itu, tentunya tidak ada pengambil alihan. Nah, tentunya kalau dari pengguna BMN itu sendiri tidak mempunyai rencana berapa tahun ke depan atas BMN itu tidak idle, tidak optimal seperti itu, pasti nanti akan dibutuhkan kalau ada kementerian lain yang membutuhkan itu bisa jadi di penggunaannya dialihkan. Jadi selama BMN tersebut atas satuan kerja itu sendiri mempunyai rencana atas penggunaan BMN itu, tentunya tidak ada pengambil alihan. Jadi prinsipnya BMN barang milik negara itu kan memang diperuntukkan diadakan untuk menunjang fungsi dari satuan kerja itu, jadi memang harus dioptimalkan dan untuk pelayanan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Iya. Mungkin bisa ditambahkan Ya Pak, mungkin sedikit menggarisbawahi ya. Iya. Kalau tadi pengambil alihan BUMN itu memang salah satu opsi tindak lanjut dari pengelolaan BUMN yang tidak digunakan secara optimal. Tapi bukan satu-satu. Oke, ya. Jadi masih banyak opsi. Nah, ini yang dikejar salah satunya melalui Koinmas ini. Jadi mendorong upaya-upaya kolaboratif pengelola pengguna untuk mengoptimalkan
aset-aset tadi, baik yang sudah memang BUMN idle atau yang sudah idle, atau yang bahkan mungkin yang memang belum optimal sudah digunakan namun sebagian lainnya. Intinya sih Pak, ayo kita sama-sama gitu ya, Satuan Kerja dan juga KPKNL di sini, KPKNL Purwakarta yang wilayah kerjanya itu mencakup Subang, Purwakarta dan juga Karawang ya Pak ya. Jadi anggap kami ini kan kami pengelola barang. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu punya kegelisahan gitu terkait BUMN idle atau kira-kiranya nih kayaknya akan idle nih gitu ya Pak ya, boleh banget untuk datang Pak ke KPKNL Purwakarta. Ada teman-teman dari seksi PKN nanti pengelolaan kekayaan negara bisa ngobrol-ngobrol kira-kira enaknya di mana ya, diapain ya, seperti itu Pak. Kalau aset negara ini kan Pak, aset apalagi ini tanah gitu ya, tanah, bangunan ini kan sangat-sangat mahal gitu. Jangan biarkan aset kita ini tidur gitu Pak. Ada perkataan Ibu Sri Mulyani tapi saya juga letter lock-nya agak lupa ya Pak. Ya cuman intinya adalah Ibu itu mensupport sekali, mendorong sekali supaya aset-aset yang ada di kita ini jangan tidur gitu. Apapun aset yang bisa, misalkan nih Satker punya kayak BRPI ya, keren banget tuh, 56 hektar, gelisah nih Pak Kepala Balai gitu kan. Bagaimana caranya supaya aset kami ini nggak tidur? Nah, kegelisahan itu yang nggak semua orang punya gitu Pak. Dan baiknya BRPI itu adalah Kepala Balai di sini itu mau datang ke KPKNL, mau konsultasi dan mau mendengarkan kami dan mau peran aktif cari mitra gitu. Itu yang keren gitu. Makanya kami sangat sangat mendorong atau apresiasi dan optimis sekali dengan BRPI sebagai mitra kami juga ya dalam Koinmas ini gitu. Artinya penggunaan itu nggak harus digunakan sendiri ya. Betul. Itu maksudnya jangan sampai kita berpikiran wah harus kita penggunaan itu artinya kita manfaatkan sendiri. Kita kan sementara kita punya kemampuan yang terbatas, SDM yang terbatas, penghematan anggaran. Betul. Itu kan akhirnya itu menjadi menjadi masalah tersendiri lah ya. Betul. Artinya tidak harus kita kelola sendiri tapi bisa bermitra. Betul. Oke. Selanjutnya Ibu mau izin, harapannya ke depan seperti apa ini yang terkait dengan program Koinmas dan khususnya nanti mungkin ke BRPI ya. Iya betul. Gimana? Ya kami sih sangat mengharapkan Pak apa yang sudah diusahakan oleh tim Koinmas dan juga BRPI bisa berjalan dengan lancar. Semua mitra yang sudah bekerja sama gitu ya Pak, kan dalam hal ini sudah ada beberapa mitra yang bekerja sama dan akan ada mitra-mitra lain yang bekerja sama. Mudah-mudahan dengan adanya mitra itu dan juga aset yang dimiliki BRPI ini bisa teroptimalisasi dengan baik. Nah gitu, jadi yang pertama Pak, mungkin PNBP-nya kita bisa masuk ya Pak ya, PNBP umumnya ada. Kemudian juga keamanan aset kita Pak terjaga gitu ya. Biar bagaimanapun aset yang luas seperti ini kita punya keterbatasan untuk merawat semuanya gitu ya Pak. Dengan bantuan mitra kita, selain aset kita lebih terjaga, keamanan kita di kantor juga lebih nyaman gitu ya. Kemudian juga mudah-mudahan jalur ini lebih menarik gitu para investor-investor gitu sih Pak. Mungkin ada lagi teman-teman. Ya Pak, dengan konsep khususnya nih, kalau case-nya yang di BRPI kan dengan konsep yang sangat sebegitu menariknya ya. Semoga bisa menjadi inspirasi. Kembali lagi kami ulangi berulang kali mungkin. Semoga bisa menginspirasi BUMN, pengelolaan BUMN yang belum optimal di lokasi lainnya ini supaya juga bisa optimal dan bahkan mungkin mengadopsi konsep yang sudah dijalankan di sini. Mengadopsi juga gimana bentuk kolaborasi ini tercipta secara sempurna. Kami tentu dari pengelola tidak bisa berjalan sendiri Pak. Kita perlu pengguna yang kooperatif, termasuk juga mitra kerja yang juga bisa bekerja sama juga. Membentuk sinergi Pak. Betul. Bersinergi. Ibu ada tambahan ini? Iya, dengan Koinmas ini mudah-mudahan juga menghasilkan ide-ide kreatif lain, ada inovasi-inovasi dari pelaksanaan dengan mitra di Koinmas ini yang bisa untuk satuan kerja BRPI juga untuk insight juga inspirasi buat kami sebagai pengelola BUMN juga kayak gitu Pak.
Jadi semoga Project Koinmas ini jadi mengelola BMN itu menjadi lebih lebih bersemangat kayak gitu ya Pak ya. Oke. Kalau ini Bu, apa namanya? Ada bocoran nggak kansnya kira-kira gimana BRPI di kompetisi ini? Kira-kira bagaimana kansnya dengan kompetitor-kompetitor yang lain ya? Kan ini sudah 4 besar ya? Sudah 4 besar. Ya. Masih ada 2 lagi berarti 4, 2, 1. Betul. Ya. Itu kansnya gimana Bu kira-kira? Kalau bicarakan Pak dari awal, yang jelas yang bisa kami kendalikan kan upaya-upaya yang bisa kami lakukan. Kami tentu akan upayakan yang terbaik Pak, dari proses dulu mulai dari 34, dari 11 sampai jadi 4. Hanya kalau terkait kans pemetaan itu terus terang sebenarnya kami kemarin banyak berfokus pada upaya kita. Nah mungkin kalau sekarang kita mulai mengatur strategi, tapi apapun itu yang jelas dari kami akan berkomitmen untuk memberikan mengupayakan yang terbaik kita. Terus dengan bersinergi lah, selalu bersinergi kita. Selalu bersinergi. Ada tambahan Ibu? Iya. Lebih dari itu ya Pak ya. Dari Koinmas ini mungkin kami juga kansnya itu buat kami sangat optimis gitu. Apalagi dengan kolaborasi dengan BRPI ini sangat mempunyai concern perhatian yang sangat besar atas pemanfaatan BMN yang tidak optimal menjadi lebih optimal. Jadi kansnya kami sangat optimis dengan konsep yang terpadu seperti itu, karena hal ini juga sangat seperti tadi yang sudah disampaikan rekan-rekan Koinmas yang lain itu sesuatu yang baru kayak gitu, dan diharapkan lebih jauhnya lagi akan terus berkelanjutan ya Pak ya, karena dengan lahan yang cukup besar ini dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini, BRPI dan tim Koinmas sudah bisa mengoptimalkan kayak gitu. Jadi secara kans sangat optimis kayak gitu Pak. Optimis. Iya. Sangat optimis. Iya. Harus optimis. Ada teman Bu. Cukup Pak. Cukup. Sudah tersampaikan. Oke. Berarti luar biasa kansnya ini, insya Allah lah ya. Insya Allah. Jadi, Iya Pak. Insya Allah semoga terwujud keinginan kita bersama. Berarti dari kita sudah 4 ya. 4 berarti ada kunjungan lapang Bu ya. Iya, nanti di 2 September Pak. 2 September ya ada kunjungan lapang. Kalau yang 2 ini berarti kunjungan lapang lagi enggak ya? Kalau setelah 2 Enggak. ya. Kunjungan lapangannya sekali besok. Sekali waktu yang 4 besar ini aja ya. Iya, yang 4 besar. Baik. Iya Pak, tapi Ya. menambahkan tadi ya. Ya, gimana? Menurut kans Bapak, jadi emang poinnya itu kita sudah memulai ya Pak ya. Itu yang paling yang paling dinilai. Kita sudah memulai langkah awal untuk optimalisasi BMN ini. Nah, upaya itu yang sangat dinilai oleh tim atas Project Koinmas ini. Jadi konsepnya kita mempunyai konsep yang yang sangat bagus kayak gitu, sudah dari langkah pertama dan selanjutnya sudah dimulai. Oke. Baik Ibu, ada tambahan mungkin yang mau disampaikan? Ya Cukup? Pak, mungkin di luar itu apapun nanti hasilnya. Yang jelas langkah-langkah kita, semangat kita untuk mengoptimalkan aset harus tetap Ya betul. Intinya itu Bu ya. Ya, sinergi harus tetap berjalan. Betul. Pak, ya. Karena semangatnya silaturahmi juga tetap berjalan. Ya, betul. Karena semangat Koinmas itu mungkin tidak hanya semata terkait kompetisi, Betul. tapi bagaimana menumbuhkan ya kepedulian kita dan juga upaya-upaya inovatif untuk mengoptimalkan. Oke. Itu tujuan utama Bu. Iya. Kalau menang kompetisi berarti bonusnya. Iya. Oke. Apalagi semangat Agustus sekarang ya Pak. Ya, bela negaranya melalui pengoptimalan BUMN. Oke ya. Kalau Pak Kapal ada istilah sendiri Bu? Iya. Merawat BUMN itu bagian merawat anak yatim. iya. Wah itu nanti selebihnya nanti silahkan ditanyakan. Nanti setelah kita menang nanti ada podcast lanjutan ya Pak. Siap. Baik, terima kasih Ibu atas kehadiran dan berbagi ilmunya. Baik, demikian Sobat Vischat perbincangan kami dalam episode kali ini.
Jadi intinya merawat BMN itu bagai merawat anak yatim. Nah, itu kuncinya di sana Ibu. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian Ya, atas kehadiran terima dan kasih, berbagai Pak Darto. ilmunya. Nggih. Demikian Sobat Fisket, mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif.